Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Daulay dari kelas 1B Agroteknologi akan mempresentasikan tentang morfologi akar, morfologi batang, morfologi daun, morfologi buah dan biji, dan morfologi bunga. Dan pertama-tama saya akan memulainya dengan morfologi akar. Morfologi akar. Akar memiliki sifat-sifat, yaitu terdapat dalam tanah, tidak berbuku, berwarna keputih-putihan, yang pertumbuhannya aktif dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Lalu bagian-bagian akar yang berupa pangkal, ujung, batang, cabang, serabut, bulu-bulu, dan tudung akar. Akar juga memiliki sistem perakaran, dan sistemnya ada 3, yakni akar lembaga, akar tunggang, dan serabut. Kemudian ada akar tunggang, yang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan erat kaitannya sebagai tempat cadangan makanan. Bentuk akar tunggang yang tidak bercabang berupa tombak, gasing, dan benak, dan yang bercabang berbentuk kerucut panjang. Selain akar tunggang, ada juga akar serabut yang kaku keras dan besar. Berhubungan dengan cara hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan tertentu, kita mendapati akar yang memiliki sifat dan tugas khusus, yakni akar udara, penggerek, pelekat, pembelit, nafas, tunjang, lutut, dan akar banil. Baiklah, sekian untuk morfologi akar. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang morfologi batang. Batang ialah organ yang sangat penting sebagai tempat melekat dan tumbuhnya organ lain. Tugas umum batang adalah mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan menjadi zat penimbun dan zat-zat makanan cadangan. Dan berdasarkan bentuk hidup, batang dibagi menjadi 2, lunak dan berkayu. Yang berkayu dibagi lagi menjadi 3, yaitu frutescens, arborescens, dan liana. Karakter batang secara morfologi. 1. Bentuk batang. Ada yang bulat, persegi, dan pipih. Permukaan batang yang licin, berusuk, beralur, dan bersayap. Dan bentuk permukaan batang lainnya adalah berambut, berduri, memperlihatkan bekas-bekas daun menumpu, dan memperlihatkan banyak lentisel. Dan tumbuhan berdasarkan panjang pendek umur dibagikan lagi menjadi 3. Anual, yang lebih kurang dari 1 tahun, dan biennial, lebih dari 2 tahun, dan perennial adalah tumbuhan yang menahun. Selanjutnya adalah morfologi daun. Daun adalah salah satu bagian penting pada tumbuhan, yang bagian-bagian daunnya adalah tangkai, helai, dan pelepah daun. Tangkai daun yang dilihat dari penampang melintang dan yang mendukung helaian dan bertugas menempatkan helaian untuk memperoleh cahaya. Pelepah daun atau vagina. Vagina memiliki fungsi untuk melindungi kuncup yang masih muda dan memberi kekuatan pada batang tanaman. Namun tidak semua daun memiliki vagina, karena vagina dijumpai pada tumbuhan berbiji tunggal. Helaian daun atau lamina dinilai dari bangun, ujung, pangkal, susunan tulang, tepi, daging, permukaan atau lengkungan. Jika ketiga bagian tersebut, yakni lamina, vagina, dan petiolus ada, maka daunnya disebut dengan daun lengkap. Namun jika ada daun yang tidak lengkap, salah satu dari bagian itu tidak ada yang lengkap, maka daunnya tidak lengkap dan disebut dengan daun tidak lengkap. Kemudian daun majemuk, yang tangkainya bercabang, dan di cabang terdapat daun yang lebih dari 1. Bagian daun majemuk ada 3 bagian, yakni ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan anak daun. Selanjutnya adalah morfologi buah dan biji. Morfologi buah. Buah adalah ovari yang dirangsang dan berkembang pada saat fertilasi. Buah terbagi menjadi 2, yaitu buah sejati dan buah semut. Buah sejati dibagi menjadi buah sejati tunggal, ganda, dan majemuk. Dan setiap pembagian memiliki pembagian lagi. Seperti buah sejati tunggal terbagi menjadi kering dan berdaging. Buah sejati ganda terbagi menjadi kurung ganda, batu ganda, bumbung ganda, dan buni ganda.
Lalu buah majemuk dibagi menjadi kurung majemuk, batuh majemuk, dan bunih majemuk. Kemudian buah semu atau buah tertutup. Buah semu juga memiliki pembagian yang hampir serupa seperti buah sejati, yaitu buah semu tunggal, ganda, dan juga majemuk. Morfologi biji. Bakal biji yang dimasak berisi embrio dan dilindungi oleh testa yang disebut kulit biji. Biji terbagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Yang awal pertumbuhannya melalui perkecambahan, namun masih ada dormansi. Keadaan di mana biji tidak mampu berkecambah, dan dormansi terbagi menjadi dormansi primer, sekunder, dan paksaan. Kemudian ada simpanan biji yang berkecambah bila beruntung, dan ini berasal dari gulma dan biji yang masuk dari luar atau dari atas tanah, tapi juga bisa berkurang karena mati atau keluar dari dalam tanah. Selanjutnya dan yang terakhir adalah morfologi bunga. Bunga merupakan salah satu organ pada proses pengelompokan tumbuhan. Secara umum, bunga terbagi menjadi tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, dan organ kelamin jantan dan betina. Lalu ada benang sari yang merupakan metamorfosis daun dan terbagi menjadi tangkai, kepala, dan penghubung ruang sari. Kepala sari yaitu bagian dari benang sari dan putik yang memiliki bagian yaitu bakal, tangkai, dan kepala. Tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga dinamakan planta uniflora. Tapi, tumbuhan yang menghasilkan banyak bunga dinamakan planta multiflora. Bunga yang tumbuh pada ujung batang dan ketiak daun memiliki susunan terpencar atau tersusun. Suatu rangkaian bunga dinamakan dengan bunga majemuk, yang bagiannya bersifat seperti batang dan daun, dan sifat-sifat bunga majemuk ada 3, yakni terbatas, tak terbatas, dan campuran. Bunga juga memiliki jenis kelamin, yaitu bunga banci, bunga jantan, dan buah betina. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Rizal Daulay dari kelas 1B Agroteknologi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya masih manusia yang banyak memiliki kesalahan. Dan jika ada yang benar itu adalah semua karena Allah, karena kebenaran milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.